Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang telah berinteraksi dengan Latif YouTube, dan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga jangan lupa, jangan dilihat saja, minta tolong di like, di subscribe, di share, di komen. Nah, hari ini pembicaraan kita adalah tentang agama. Di Indonesia ini sangat besar peranan agama di masyarakat bangsa ini. Terlepas dari agama apapun, tapi mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itulah memberikan jalan terbaik bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Inilah keantikan dari Indonesia Raya ini. Sebab kenapa? Mereka selalu melakukan hal-hal yang kreatif dalam agama, dengan segala sesuatu yang bahwa Tuhan memberi ampun, Tuhan memberi kebaikan, Tuhan memberi rezeki, Tuhan memberi segala hal di muka bumi ini. Itu terlepas dari disadari atau tidak disadari, bahwa budaya masyarakat bangsa ini merupakan sebuah budaya yang sangat-sangat menghargai keagamaan. Yang kedua, mereka sangat menyukai keagamaan. Yang ketiga, mereka sangat percaya akan Tuhan. Terlepas dari agamanya apapun yang kita bicarakan di sini. Nah, mereka sangat percaya itu dan sangat yakin itu. Walaupun ada sebagian mulai ada perubahan di tengah masyarakat kita, ada juga yang tidak percaya agama atau ateis. Itu hak pribadi masing-masing. Itu tidak boleh kita halangi, karena itu hak dia. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat di sini, bahwa mayoritas agama di Indonesia ini adalah Islam. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, dan itu diyakini sejak dulu kala. Nah, selain itu, yang unik di Islam ini adalah banyaknya mazhab yang memiliki masing-masing ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaan ibadah agamanya. Nah, Indonesia ini adalah negara, bahkan bisa disebut di dunia lah, satu-satunya yang mayoritas agama Islam di muka bumi ini, yang terbesar ya, bukan yang hanya sekedar aja. Walaupun di Mesir, Iran, Irak, Suriah, dan lain sebagainya, Saudi. Nah, inilah yang harus kita bicarakan, teman-teman. Nah, keberuntungan pengajar-pengajar agama di Indonesia ini adalah apa? Karena masyarakatnya butuh akan agama. Interaksi mereka dengan agama sangat-sangat baik, sangat-sangat positif, sangat-sangat dihargai. Nah, tapi ada satu hal yang membuat jadi ketidakberdayaan pada masyarakat ini adalah apa? Menerima apa adanya tanpa ada kekritisan, hingga mereka sering mengklaim bahwa mereka lah pemilik kebenaran, mereka lah pemilik yang sah, mereka pemilik Islam yang sah, mereka pemilik kebaikan, mereka pemilik segala hal yang dimiliki oleh kebenaran itu. Nah, jadi sayangnya masyarakat Indonesia ini tidak menyadari bahwa Islam itu merupakan agama yang memiliki mengalir. Dia mengalir seperti air. Dia selalu mencari ke tempat yang rendah, dan dia selalu bersatu dengan batu, kayu, dan segala macamnya. Kenapa? Karena dia bisa menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Seperti itulah Islam, memberikan kesegaran pada yang melihatnya, memberikan kesegaran pada yang memandinya, memberikan kebaikan pada yang menikmatinya, minum, masak makanan dan segala macam. Kita butuh air. Nah, disinilah Islam itu seperti itu. Dia selalu menyesuaikan dengan tempat dia mengalir. Itulah Islam.
Jadi apa yang dilihat di sini? Islam adalah sesuai dengan dia selalu bergabung dengan budaya. Jadi Islam tidak pernah menampik sebuah budaya apapun yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah Kristen, terbagi lagi Protestan, Advent, Pentakosta, dan Beatle dan lain sebagainya. Nah, lalu ada lagi Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, aliran kepercayaan. Nah, kata istilahnya di Indonesia ini kejawen, Pak. Nah, itulah Indonesia ini uniknya di situ. Jadi masyarakatnya menerima agama tanpa protes, tanpa kritis, tanpa ada pemahaman. Yang penting bagi mereka masuk dulu, tanpa ada kekritisan. Nah, inilah yang terjadi. Di sisi yang lainnya, karena melihat hal seperti ini tadi, Islamlah yang dijadikan bagian dari apa? Bagian dari perlawanan terhadap sesuatu yang mereka tidak setujui. Apa yang terjadi? Ketika mereka tidak menerima, Islamlah jadi alat untuk menghancurkan keberadaan negara ini. Contoh, PKS, dia anti Pancasila dan ideologinya mau diganti menjadi Islam. Tapi tidak mempunyai konsep yang jelas bagaimana Islam itu. Khilafah, HTI, sama sekali nggak punya konsep. Karena Hizbut Tahrir ini pernah dipakai di Israel, di Palestina, tapi gagal. Khilafah dicoba di negara Suriah, Irak, dan sekitarnya gagal. Terus dikirim ke Indonesia untuk dijadikan sebuah contoh pemerintahan Islam. Nggak bisa. Karena apa? Aspek munculnya HTI, PKS ini juga bukan dari sebuah budaya bangsa, tapi dari budaya Arab, dan itu dipaksakan ke dalam bangsa ini. Saya meyakini semuanya kan gagal, walaupun pemerintah melarangnya, walaupun ikutnya banyak, tapi ini karena gagal. Karena apa? Karena mereka tidak punya konsep yang jelas dalam kekhalifahan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tidak memiliki konsep yang jelas, sejarahnya pun melintir. Ketika dibicarakan tentang itu, tentang apapun bentuknya, mereka nggak jelas. Jadi Islam ini hanya untuk alat untuk menuju ke sebuah kekuasaan yang mereka promosikan ke dalam bangsa ini. Nah, mereka mengetahui bahwa bangsa ini tidak memiliki kekritisan. Bangsa ini tidak memiliki pemahaman yang jelas. Seperti itu. Makanya mereka masuk ini, masuk itu dengan bebasnya. Karena apa? Tidak memiliki pemahaman yang jelas. Kenapa itu terjadi? Ya itu tadi. Karena konsep dasar Islam itu tidak mereka bahas. Seperti itu. Seperti Tuhan, keadilan, kenabian, terus kepemimpinannya. Dan Al-Mahad, mereka tidak bahas itu. Akhirnya apa? Mereka bisa tuker-tukeran tempat. Nah, masyarakat hanya mengikuti karena masyarakat percaya ulama itu adalah penggantinya Rasulullah, penggantinya Nabi. Inilah yang mereka percayakan. Terus yang diajarkan kepada masyarakat itu apa? Kesahidan, kekerasan, bidadari-bidadari. Seperti itu. Masyarakat mengikuti karena apa? Nah,
ulama adalah pengganti para nabi, bukan berdasarkan pemahaman yang utuh. Seperti itu, makanya Islam ini dijadikan sumber perlawanan. Seperti itu. Lewat HTI, lewat apa lagi? HTI, terus apa lagi? FPI dan lain sebagainya. Nah, itu tadi patron clean. Melihat kehabiban, kekiaian. Jadi masyarakat itu belum melihat bahwa baik buruk tingkah lakunya itu mereka tidak lihat. Kenapa? Karena pembahasan Islam di Indonesia tidak pernah menyangkut tentang adab dan akhlak, kurang sekali. Itu satu. Yang kedua apa? Guru-gurunya terasingkan dengan dunia kata gurunya. Kata gurunya. Kecuali para ulama-ulama yang memiliki pemahaman teknik belajar hingga mengajarkan pada muridnya dengan sistem yang sangat bagus. Mereka memberikan penjelasan, anak-anak muridnya suruh ambil buku, suruh baca, bertanya, baru dijelaskan. Tapi masyarakat awam gimana? Itulah makanya Islam di Indonesia ini sering digoyang, sering dimainkan. Karena itu tadi, budaya kita mau diganti jadi budaya Arab. Dan sebagainya dan lain-lainnya. Itulah yang terjadi. Ini bukan masalah imamah, bukan itu beda. Itu memang prinsipnya para ulama sudah. Itu pun terlepas dari melihat atau tidaknya, tapi imamah itu bagus menurut saya. Jadi nggak ada masalah dengan itu, dan juga jubah juga nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang masalah adalah cara menerapkan ilmunya, cara memberikan pelajaran tentang Islamnya, metodologi belajarnya yang diterapkan, hingga akhirnya masyarakat awam ini tidak melepaskan pemahamannya, mengerti, tahu seperti itu. Islam itu seperti ini, selesai di situ. Karena ini sudah dijabarkan, hingga masyarakat itu pun jadi hati-hati dalam memilih. Seperti itu, teman. Dan ini selalu diadu. Islamlah yang paling kuat diadunya. Nah, sementara Kristen ini asik dengan ke Eropa-Eropaan, ke Amerika-Amerikaan. Hingga kita terjebak oleh permainan orang-orang luar. Cara pola hidup Amerika, cara pola pemikiran budaya Amerika kita masukkan ke sini. Jadi sengkarut semua. Demikian juga Islam yang memaksakan kearab-araban di Indonesia ini. Metodologi yang penting dibahas di sini. Bagaimana mereka memahami Islam, bagaimana mereka memahami agama yang lain dengan melalui pendidikan metodologi belajar. Hingga tidak terjadi hal-hal yang seperti kita inginkan. Kenapa? Masyarakat awam memahami, oh ini salah, ini benar. Karena itu tadi dalam pengajaran, di pengajian-pengajian pun itu ada adab, ada akhlak, ada ilmu, ada pengetahuan, ada cara menyampaikan, bagaimana berhadapan dengan orang, bagaimana, apa itu ilmu, apa itu pengetahuan. Harus dijelaskan hal seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Melompong semuanya di sini. Seperti itu. Ketika mereka melarang nahi mungkar, tapi mereka memukul orang, menjarah barang orang,
merusak warung orang, mengambil barang orang tanpa membayar, dan sebagainya. Karena itu tadi tujuannya yang kita bicarakan di sini. Makanya ulama Indonesia, ustadz-ustadz Indonesia mengajar itu bukan hanya berdasarkan kitab-kitab saja, tapi memahami apa itu Islam yang sebenarnya, bagaimana cara melakukan Islam dalam di tengah masyarakat, bagaimana cara kita bicara dengan orang, bagaimana kita harus menghormati orang, bagaimana kita dalam keadaan darurat, bagaimana kita melakukan sesuatu dengan baik tanpa menyakiti orang. Ini bukan yang diajari syahid, bukan hanya itu yang diajari. Syahid takut, syahid bidadari. Sementara ilmunya Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak pernah tersentuh. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya begini Islam itu. Karena ilmunya memang tidak diajarkan. Ulama sembarangan bisa menjadi ulama, bisa jadi ustadz tanpa kejelasan pesantren, tanpa kejelasan gurunya. Amburadul sekali. Kristen pun demikian, yang selalu mengagung-agungkan ajaran-ajaran mereka, tapi tanpa mengajarkan siapa Isa, siapa Yesus. Tapi yang diajarkan hanya ayat-ayat yang mengambang semuanya. Seperti itu teman-teman. Jadi bila kita mau memberikan pengajaran, maksudnya, jadi kita harus dari dasar semuanya. Tuhan ada apa tidak, keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan aja lah yang kita bicara dulu. Lalu adil Tuhan itu dan lain sebagainya. Hingga keberadaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Hingga kita ketika melakukan sesuatu kita ada batasan. Seperti itu. Jadi Islam itu harus diajarkan melalui metodologi berpikir. Demikian juga agama lain harus berpikir dulu. Karena agama itu bukan hanya hati dan rasa, hati dan jiwa, tapi akal juga harus diolah. Untuk apa? Biar dia memahami agama itu apa. Seperti itu teman-teman. Inilah yang terjadi. Islam itu bukan dengan kekerasan. Islam itu bukan hanya dengan caci maki. Islam itu mengajarkan kepada kita menjaga orang lain, menghormati orang lain, dan kita pun cara menyampaikannya memiliki adab, memiliki akhlak. Demikian juga ketika kita bicara tentang konsep Islam, saling tolong menolong, saling membantu, saling menghormati, saling menerima di perbedaan. Seperti itu. Dan itu sudah diajarkan. Harusnya hal-hal yang mendasar dulu baru masuk kepada hal yang lain. Seperti syahid, bidadari, itu bukan hal yang penting menurut saya. Bukan bagian setelah kita memahami dasar baru kita masuk ke bagian-bagian bab-bab tertentu dalam Islam. Hingga Islam itu tidak terperdaya terus-menerus dijadikan kambing politik, Islam itu dijadikan alat untuk tujuan kekuasaan. Islam itu ditujukan untuk melawan segala sesuatu yang baik. Sementara Islam dan budaya Indonesia sangat masuk.
dan tidak ada masalah berapa dekade yang lalu. Bahkan perlawanan melawan penjajah boleh Islam, masyarakat Islam yang ikut berjuang secara total. Bahkan ada beberapa orang-orang yang berlainan agama seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka ikut berperang seperti itu. Nah, jadi marilah kita mengajari para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, memberikanlah pelajaran Islam secara kafah. Jangan hanya hal-hal yang berkaitan tentang kekuasaan mereka majukan, masyarakat untuk diminta syahid, masyarakat diminta berperang, masyarakat harus melawan kepada pemerintahnya yang baik, masyarakat harus melakukan sebuah tindakan aksi brutal. Sementara mereka merusak, menghancurkan, berteriak kata-kata kotor, termasuk para ulamanya yang ada di depan itu mengatakan hal yang tak pantas. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang dijaga. Contohlah Rasulullah yang selalu menjaga kebaikan dengan Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, bahkan dengan orang ateis sekalipun. Rasulullah tetap menjaga hubungan itu. Karena apa? Rahmatan lil alaminnya tadi. Seperti itu. Lalu kita nggak usah membenci agama Kristen dan Yahudi. Bahkan kita menolak keberadaan mereka tidak bisa. Di Al-Quran pun dikatakan, akuilah agama-agama sebelum agamamu. Udah jelas dalam Islam dikatakan bahwa Yahudi dan Kristen merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Yaitu Ishak, Musa, Yakub, dan lain sebagainya, termasuk Isa alaihissalam, lalu baru Nabi Muhammad SAW. Berarti kan para nabi ini diangkat untuk kaumnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menolak keberadaan agama lain. Karena apa? Ya itu tadi. Karena Allah sudah menjelaskan dalam kitabnya. Seperti itu. Yang kita lawan adalah ketika mereka melakukan sebuah keburukan. Seperti berperang. Tapi selama masih bisa diajak bicara, dialog, diskusikan semuanya. Seperti itu. Nah, yang paling parah dari semua itu adalah, jadi masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat-sangat majemuk, tapi mengakui agama-agama dengan sangat baik, menerima mereka dengan sangat baik. Seperti itu. Demikian juga para wali dulu mengajarkan Islam lewat budaya-budaya Hindu. Sunan Kalijaga mengajarkan wayang lewat pewayangan masuknya ke Islam, dan masyarakat menerima. Itulah keunikan bangsa ini. Jadi marilah teman-teman semua, marilah kita berkesadaran dalam beragama, harus memiliki pemikiran, harus memiliki sebelum pemikiran ilmu dan pengetahuan lebih dulu, baru kita masukkan dalam akal kita, baru kita paham, kita ngerti, kita tahu, baru kita resapi dalam hati, baru kita laksanakan dalam keseharian. Seperti itu teman-teman. Oke? Jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, berkah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan juga agama-agama lain adalah merupakan agama-agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada beberapa nabi sebelum Rasulullah SAW. Demikianlah teman-teman. Makanya jadi Islam itu, karena mayoritas di bangsa ini harus cerdas, harus lugas, harus kreatif, harus berpikir dengan akalnya, harus menggunakan akalnya. Nah,
Jadi demikian juga para ustadz, para kiai, para habaib, ajarkanlah para santri-santrinya dengan ajaran-ajaran berdasarkan logika, logis, biar mereka memahami agamanya dengan keyakinan. Seperti itu. Karena Islam itu adalah agama yang baik, agama yang positif, agama yang memberikan ilmu pengetahuan, memberikan kebaikan pada diri, memberikan segala hal pada diri kita. Makanya diterima masyarakat Indonesia dengan berbagai macam cara. Demikianlah teman-teman. Makanya Islam ini bukan agama yang brutal, bukan mengecam, bukan mengakui dirinya adalah kebenaran, tapi Islam adalah agama yang mengajarkan kepada ilmu dan pengetahuan. Hingga siapapun yang memegang Islam memahami isi di muka bumi ini, memahami tentang baik buruknya, memahami kebenaran dan kebaikan. Seperti itu. Marilah saya membahas ini karena saya agama Islam. Jadi demikianlah teman-teman. Makanya menurut saya, bila kita berbicara tentang Islam, marilah ajaklah masyarakat Indonesia ini berpikir, biar Islam itu tidak menjadi alat terus-menerus menjadi sebuah alat kekuasaan. Dan Kristen pun demikian, ajarilah cara berpikir bagi umatnya, bagi pengikutnya. Demikian juga Hindu, Buddha. Karena ini untuk menjelaskan kebaikan bernegara kita bersama. Karena agama adalah kebaikan. Agama adalah menghormati. Agama adalah menghargai. Agama adalah ilmu dan pengetahuan. Jadi bila tidak dilatih dengan cara berpikir, agama itu lama-lama akan hilang, bagaikan kertas yang kita pijak, yang kita remuk dalam tangan kita, hingga tidak ada hasil apapun. Hanya melaksanakan ritualisme aja. Jadi makanya banyaknya Islam dimanfaatkan, banyaknya masyarakat di tempat yang salah dalam belajar Islam. Makanya seperti ini, akhirnya mengakui bahwa gue lah yang benar, gue. Seperti itu teman-teman. Makanya saya minta kepada seluruh agamawan di Indonesia ini, ajarkanlah santriwan dan santriwatinya. Demikian juga untuk para misionaris, ajarilah para calon-calon agama kalian, agama Buddha, agama Hindu, untuk melatih akal mereka, biar supaya bangsa ini tidak terus-menerus diacak-acak oleh segala sesuatu yang sepele, hanya menuju kekuasaan, hanya menuju keperluan materialisme, hanya menuju pada ketenaran, hanya menuju pada kepopuleran. Oke, demikianlah teman-teman, bahwa agama itu adalah mengajarkan kepada kita untuk mengenalkan pengetahuan hingga kita tidak dikendalikan oleh orang lain, hingga kita menjadi negara, jadi bangsa yang, jadi masyarakat yang merdeka. Demikianlah teman-teman. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Karena apa? Olah pikir mereka dilatih, diajarkan dengan baik oleh para guru-guru mereka, hingga tidak seperti sekarang yang mengakui Islamnya lebih hebat padahal tidak ada apa-apa, kosong melompong isinya. Oke teman-teman, demikianlah dulu acara hari ini latihnya. Jadi agama dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena agama adalah air, budaya adalah tempatnya menampung airnya, salurannya, itulah budaya. Jadi mereka selalu bersatu, walaupun bagaimana bentuknya, air akan mengikuti alur yang telah ada. Jadi agama dan air itu, budaya dan air dan salurannya selalu menyatu. Itulah agama.
Jadi agama itu lembut, dia mengikuti apa yang telah ada, yang telah dia lewati. Oke teman-teman, budaya dan agama tidak bisa terpisah. Budaya dan agama merupakan satu kesatuan. Budaya dan agama adalah ilmu dan pengetahuan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen jangan lupa juga untuk kita bersama. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih telah mampir di